Mungkin teman-teman kemarin sudah nonton video review dari iPad mini 6, tapi masih ada hal yang mengganjal. Mungkin ya hal itu terjadi ke kalian. Untuk itu saya bikin video kali ini, yaitu iPad mini 6 saya versuskan langsung dengan iPad Pro 11 inch yang M1. Di video kali ini saya akan bandingkan langsung 5 poin yang bisa jadi ini hal-hal yang kalian butuhkan. Desain, hardware, layar, prosesor, dan kamera. Oke, kita mulai dari desain. Desain dari iPad Pro 11 inch ini boleh dibilang desain idaman saya karena memang terlihat sangat berbeda jika dibandingkan dengan desain iPad yang lama. Desainnya benar-benar futuristik. Kenapa? Karena semuanya simetris. Keempat sisinya ini benar-benar terlihat sama. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan iPad mini 6, memang sama-sama simetris, tapi bezelnya agak lebih tebal. Dan sebagai catatan juga, walaupun dia lebih tebal, tapi dia tidak punya teknologi yang ada pada iPad Pro, yaitu Face ID. Itulah kenapa untuk segi desain, saya sebenarnya tidak ada masalah dengan iPad mini 6 ini, cuma ya harus agak terbiasa. Kalau misalnya saya yang biasa menggunakan iPad Pro, pindah ke iPad mini 6, ya bahwa ini bezelnya agak besar. Tapi buat orang-orang yang pertama kali melihat atau memegang langsung iPad mini 6 nih, saya yakin tidak ada masalah sedikit pun karena ini benar-benar simetris. Positifnya adalah kita bisa nonton video itu dengan posisi apapun. Jadi bahkan kita atau saya sendiri, saya kadang tuh nggak tahu posisi yang atas, bawah, kanan, kiri yang benar tuh seperti apa karena semua posisinya tuh sama aja dan itu bikin experience nonton atau menggunakan tablet tuh enak banget. Kemudian perbedaan berikutnya adalah peletakan tombol. Pada iPad mini 6 kita akan menemukan tombol volume yang tidak biasa yang misalnya biasa kita temukan di iPad Pro. Ya, dia posisi peletakan tombolnya ada di bagian dekat speaker dari iPad mini 6 ini. Jadi ini memang agak nggak biasa karena kalau bisa dibandingkan dengan iPad Pro, posisinya dia berada di dekat pencil seperti ini dan kalau misalnya kita terbiasa ini enak banget. Cuma sebenarnya nggak masalah karena sekali lagi itu masalah kebiasaan. Begitu kita sudah terbiasa menggunakan iPad mini 6 ini, tentang posisi volume nggak ada masalah sedikit pun. Cuma perbedaan yaitu pada teknologi membuka, yaitu dia menggunakan Touch ID. Di luar itu desainnya sama persis, speakernya stereo walaupun secara kualitas nggak bisa dibandingin langsung. Saya sempat membandingkan langsung ya karena ternyata iPad Pro 11 inch suaranya lebih bagus. Saya munculin itu di video reviewnya, silahkan cek linknya ada di sini. Perbedaan berikutnya adalah pada pilihan warna, di mana iPad mini 6 ini dia punya 4 pilihan warna, yaitu Space Gray, Pink, Purple, dan juga Starlight. Sedangkan pada iPad Pro 11 inch dia cuma punya 2 pilihan warna aja, yaitu Space Gray dan juga Silver. Ini menurut saya ini benar-benar ditargetkan untuk orang yang berbeda, dimana memang iPad Pro sesuai namanya Pro ditujukan untuk para profesional yang mungkin pada saat digunakan untuk sehari-hari tidak terlalu peduli pada warna, maunya basic aja, warna silver atau Space Gray. Sedangkan iPad mini 6 dikasih pilihan warna yang lebih eksentrik mungkin ya, lebih warna-warni karena mungkin targetnya itu sendiri adalah orang-orang yang menyukai warna-warni sehingga bisa lebih ekspresif gitu. Tapi diantara semua hal yang sudah saya sebutkan tentang desain, faktor utama yang membuat iPad mini 6 ini kerasa lebih enak adalah ringkas. Yes, karena ukurannya kecil, layarnya cuma 8,3 inch, sedangkan yang ini layarnya 11 inch. Positifnya adalah kita bisa membawa ini lebih mudah, dimasukkan kantong, dimasukkan tas, lebih mudah dan lebih enteng. Dan terutama buat kalian yang pingin ngegame menggunakan sebuah tablet, ini bener-bener idaman karena ukurannya pas banget di tangan. Bandingkan saya bermain game PUBG Mobile menggunakan iPad Pro 11 inch, ini bener-bener harus pakai 4 jari, tombol fire saya harus menggunakan jari telunjuk, sedangkan kalau ini nggak perlu dan itu bener-bener enak. Kemudian secara hardware saya sempat singgung tadi, cara membuka dari iPad mini 6 ini dia menggunakan fingerprint scanner atau Touch ID, sedangkan pada iPad Pro 11 inch dia menggunakan Face ID. Kemudian speaker sama-sama stereo tapi kualitasnya tadi jauh lebih bagus yang iPad Pro. Kemudian USB Type-C. Ya, port keduanya ini sama-sama menggunakan USB Type-C. Tapi pada iPad Pro 11 inch port USB-C-nya sudah mendukung Thunderbolt. Sedangkan yang iPad mini ini enggak. Efeknya apa? Jelas untuk transfer data kerasa lebih cepat. Kemudian untuk video out sudah support sampai dengan 4K 60 fps dan itu jauh dibandingkan USB-C pada iPad mini 6 ini yang
tidak support Thunderbolt. Selain USB-C juga kita akan menemukan kesamaan lainnya, yaitu terdapatnya magnetic pada bagian atasnya karena kita sama-sama bisa menggunakan Apple Pencil second generation. Jadi kita bisa menaruh gini aja di atasnya dan itu sekaligus ngecas, dan itu posisi yang enak banget. Kita bahkan nggak perlu khawatir kehilangan dari Apple Pencil ini sendiri karena dia tidak akan kemana-mana. Dan kalau misalnya kita lihat di bagian belakang dari iPad Pro 11 inch, kita akan menemukan pin konektor, sedangkan pada iPad mini 6 itu tidak ada. Karena iPad Pro ini sudah support Magic Keyboard dan itu terkoneksi dengan baik melalui pin-pin ini. Sedangkan ini nggak ada. Bahkan dari Apple sendiri tidak menyertakan keyboard yang benar-benar kompatibel untuk iPad mini 6. Kalaupun kita ingin pasang keyboard, kita harus menggunakan keyboard Bluetooth. Jadi itu saya artikan sebagai kalau misalnya kita benar-benar profesional yang membutuhkan alat produktivitas untuk ngetik, memang iPad Pro ini adalah yang terbaik dibanding iPad mini 6. Berikutnya adalah layar. Seperti saya informasikan tadi, layar ini lebih kecil pada iPad mini 6 berukuran 8,3 inch, sedangkan iPad Pro M1 11 inch. Selain ukurannya beda, secara teknologi juga beda. iPad Pro 11 inch dia punya refresh rate 120 Hz atau oleh Apple itu disebut dengan Pro Motion Display. Sedangkan pada iPad mini 6 dia masih 60 Hz refresh rate aja. Sebenarnya kalau misalnya kalian adalah orang yang tidak pernah menggunakan iPad atau menggunakan iPad 8 atau 7 generasi sebelumnya, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kalian saat ini pernah atau ya sebelumnya pernah menggunakan iPad Pro yang punya refresh rate tinggi terus kemudian beralih, itu mungkin kerasa agak sedikit aneh ya atau nggak kebiasaan. Tapi ya harusnya itu nggak jadi masalah, itu cuma masalah kebiasaan aja. Mungkin satu-satunya hal yang akan memberikan efek adalah pada penggunaan Apple Pencil. Ini sempat saya bahas juga di video review iPad mini 6, dimana kalau ProMotion 120 Hz itu benar-benar kerasa kayak nempel langsung, sedangkan pada iPad mini 6 ini kerasa agak delay, tapi sekali lagi itu sangat minim sekali, bahkan nggak kerasa. Ada beberapa orang yang mengatakan permasalahan pada iPad mini 6 ini adalah jelly effect. Tapi jujur, saya sendiri tidak menemukan masalah tersebut. Bahkan kalau misalnya saya gerakin kayak gini, beberapa orang tuh bilang ya kalau kayak gitu bakal muncul. Tapi orang normalnya menggunakan tablet itu ngapain gini-gini itu? Normalnya orang baca ya di swipe pelan-pelan gitu. Jadi entah itu mungkin orang-orang yang mencari-cari kelemahan dari iPad mini 6 atau memang mereka adalah orang-orang yang membenci produk Apple. Berikutnya adalah prosesor atau spesifikasi dari kedua tablet ini. iPad mini 6 dia menggunakan prosesor yang terbaru dari Apple, yaitu A15 Bionic. Sedangkan iPad Pro M1 sesuai judulnya dia menggunakan prosesor terkencang dari Apple, walaupun akhirnya kalah sih dengan M1 Pro. Ya, dia menggunakan prosesor yang ada pada MacBook Air M1 maupun MacBook Pro M1. Jadi untuk urusan adu kencang, jelas iPad Pro yang 11 ini sih jauh. Bahkan kalau misalnya dicek skor Antutunya, yang iPad mini 6 nih berada di angka sekitar 700.000, sedangkan iPad Pro M1 dia skornya adalah 1 juta. Wah. Tapi bukan berarti iPad mini 6 ini jelek, enggak. Kenapa? Karena sebagai catatan aja, saya juga sudah mention juga di video reviewnya bahwa prosesor A15 Bionic ini adalah prosesor yang sama persis dengan iPhone termahal saat ini. 13 Pro Max 1 TB, ya prosesornya sama-sama A15 Bionic. Itu artinya kalau kita bandingkan secara langsung, iPad mini 6 ini harganya cuma sekitar 7 jutaan. Tapi dia pakai prosesor dari handphone yang harganya 20 jutaan. So, tetap menang banyak. Kemudian untuk RAM-nya sendiri, iPad mini 6 ini dia punya RAM 4 GB, sedangkan iPad Pro M1 dia punya RAM 6 GB. Tapi sekali lagi, memang iPad Pro ini dikhususkan untuk orang-orang yang benar-benar gila-gilaan menggunakannya. Kemudian berikutnya adalah kamera. Di bagian belakang, iPad Pro itu punya dua kamera, wide dan ultra wide, serta sebuah sensor LiDAR scanner. Sedangkan iPad mini 6 dia cuma punya satu kamera aja. Memang kamera bukan faktor utama yang dijual dari sebuah tablet. Tapi kalau misalnya kalian penasaran, saya bandingkan langsung head to head, saya jejerkan seperti ini hasil fotonya. Kemudian kamera depan, keduanya ini punya satu kesamaan menurut saya, yaitu pada penggunaan jenis lensanya. Lensanya ultra wide dan efek positifnya adalah kita bisa menggunakan fitur yang dinamakan center stage. Ya, jadi kita bisa melakukan video call menggunakan FaceTime ataupun Zoom dengan kondisi kamera depannya itu mengikuti kemanapun posisi kita. So, itu hal yang bagus. Kenapa? Sebelumnya saya berpikir bahwa fitur tersebut hanya akan ada pada iPad Pro M1 saja, karena yang 11 inch dan 12,9 inch itu juga sudah ada. Tapi ternyata oleh Apple, fitur tersebut dibawa ke iPad yang harganya 7 juta, bisa mengikuti kita kemanapun pada saat face call.
video call itu benar-benar luar biasa sekali. Sebagai kesimpulan, iPad mini 6 ini jelas menang harga. Karena kalau misalnya kita cek, saat ini harga iPad mini 6 belum stabil. Ini masih ada di angka sekitar 7,6 juta. Nanti normalnya mungkin di angka 7 juta. Sedangkan iPad Pro M1 ini dia berada di angka sekitar 12, sekian juta atau 13 juta. Untuk link pembeliannya bisa cek di bawah. Cuma dari hal tersebut saya rasa ini benar-benar produk yang punya target market sendiri-sendiri. Dimana iPad Pro M1 dia prosesornya lebih kencang, segala hal penunjang untuk seorang profesional tuh ada di sini seperti penggunaan USB-C Thunderbolt, sedangkan ini enggak. Tapi bukan berarti iPad mini 6 ini tidak bakal laku karena ternyata banyak orang yang tertarik terhadap produk ini karena ukurannya kecil, prosesornya kencang. Jadi jelas mungkin untuk orang kebanyakan pilihan terbaik adalah iPad mini 6 ini. Jadi gimana pendapat kalian semua tentang iPad mini 6 ini maupun iPad Pro M1 ini? Pilih yang mana silahkan tulis di area komen di bawah. Well, itulah di video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Brookmore pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.